Teman, selamat datang kembali di kampus IT. Ini merupakan video ke-10 untuk seri belajar pemrograman Python, dan untuk video ke-10 ini, saya akan membahas mengenai tipe data tuple. Nah, tipe data tuple ini sendiri adalah tipe data yang ada pada bahasa pemrograman Python yang mirip sekali dengan tipe data list, yaitu tipe data yang sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, untuk tipe data ini, tipe data tuple ini memiliki lebih dari satu nilai ataupun memiliki lebih dari satu elemen. Bisa juga kita sebut sebagai berkelompok, sama saja dengan tipe data list. Nah, apa yang membedakan tipe data list dengan tipe data tuple ini? Yang membedakan ada pada sifatnya. Nah, sifatnya untuk tipe data list, tipe data yang sudah saya bahas di video sebelumnya, itu lebih bersifat mutable, teman-teman. Artinya, datanya bisa kita manipulasi, seperti contohnya mengubah elemen ataupun nilainya, menambahkan elemen ataupun nilainya, dan juga menghapus elemen ataupun nilainya. Sedangkan untuk tipe data tuple, kita tidak bisa melakukan manipulasi nilai ataupun elemennya, atau biasa disebut dengan immutable ya. Nah, jadi pada tipe data tuple ini kita tidak dapat melakukan manipulasi datanya, seperti itu. Oke, itu adalah salah satu yang membedakan antara tipe data list dan tipe data tuple. Ada hal lain yang membedakannya juga, kita bisa melihat dari sisi formatnya, sebenarnya lebih ke arah penggunaan simbolnya ya teman-teman. Oke, saya tuliskan dulu, saya tambahkan satu buah teks di sini. Kita tuliskan penulisan tipe data tuple. Oke, saya tambahkan satu code. Nah, untuk penulisan tipe data tuple ini sendiri, teman-teman bisa menggunakan simbol. Misalkan saya buat seperti ini. Kita menempatkan data dalam bentuk tuple kita ini pada sebuah variabel X ya. Nah, teman-teman bisa menggunakan simbol kurung lengkung seperti ini ya. Jadi menggunakan simbol kurung lengkung ataupun round bracket ya teman-teman. Kalau pada list kita menggunakan kurung siku ataupun square bracket. Nah, jadi perbedaan lainnya ada pada penggunaan simbol tanda kurungnya seperti itu. Nah, kemudian untuk mengisi elemennya, kita bisa mengisi ataupun mengisi elemen ataupun nilainya di dalam tanda kurung lengkung ini ya teman-teman. Sama saja seperti list yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Misalkan, saya ingin menuliskan tipe data tuple yang mana elemennya itu atau nilainya adalah dalam bentuk integer misalkan. Saya buat saja misalkan bilangan genap 2, 4, 6, dan 8 misalkan. Oke, nah kita bisa menampilkannya dengan perintah print X ya, seperti ini. Kalau saya jalankan, nah dia akan menampilkan seperti ini. Oke, misalkan kita membuat yang elemennya bertipe string misalkan, bisa juga ya. Misalkan saya tambahkan variabel Y, kemudian di sini kita tambahkan elemen ataupun nilainya, misalkan A, kemudian ada B, kemudian ada C, oke, C, kemudian yang terakhir saya tambahkan D di sini. Oke, tinggal kita print saja ya. Saya ganti menjadi Y misalkan. Nah, ini cara untuk menampilkan elemen dengan tipe data tuple ya teman-teman. Nah, untuk melihat tipe datanya sendiri, teman-teman bisa menggunakan metode, yaitu metode type. Nah, jadi kita bisa mengidentifikasi apakah variabel X ini bertipe data tuple atau tidak. Nah, teman-teman bisa menggunakan metode type, kemudian di dalamnya atau parameternya di sini menggunakan variabel yang menampung elemen ataupun nilainya ya. Misalkan di sini yang pertama saya ingin mencoba yang X. Apakah X ini dalam bentuk tuple? Ternyata dalam bentuk tuple. Kemudian bagaimana dengan yang Y? Kita coba cek. Nah, ternyata yang Y juga dalam bentuk tuple. Seperti itu ya. Nah, kemudian
pada tipe data tuple ini, apakah kita bisa menyisipkan elemen ataupun nilainya itu jadi nilainya itu adalah atau berisi tipe data yang berbeda-beda, misalkan ada tipe data integer, kemudian ada yang string, kemudian ada yang boolean, dan ada juga yang floating point misalkan. Ayo kita coba saja ya. Kita akan membuktikan apakah bisa atau tidak. Misalkan X di sini menampung tipe data yang macam-macam ya di sini, ataupun elemennya di sini macam-macam. Maksudnya adalah nilai ataupun elemennya macam-macam. Yang pertama ada yang berbentuk string, kemudian yang kedua ada yang berbentuk integer, kemudian yang ketiga ada yang berbentuk boolean ya, kita pakai yang false, kemudian yang terakhir dalam bentuk floating point, misalkan di sini 2,71. Oke, kita akan coba cek dulu. Saya akan menggunakan perintah print untuk menampilkan apakah elemennya tersebut atau elemen yang ditampung pada variabel X ini atau elemen tuple yang ditampung oleh variabel X ini bisa ditampilkan atau tidak. Oke, kita coba cek ya. Nah, ternyata bisa ditampilkan ya. Sekarang kita akan coba lihat tipe data untuk variabel X ini. Misalkan saya menggunakan metode type di sini. Oke. Nah, ternyata dia tetap menampilkan tuple di sini. Ini artinya bahwa variabel X ini menampung elemen data tuple. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, kemudian karena tipe data tuple ini tidak bisa dilakukan manipulasi, contohnya adalah mengubah nilai ataupun elemennya, misalkan kita menambah nilainya, menghapus nilai, kemudian mengubah nilai ataupun elemennya itu tidak bisa ya, karena tadi sifatnya yang immutable tadi berbeda sekali dengan list yang sifatnya mutable. Artinya bisa dilakukan manipulasi ya kalau mutable, sedangkan yang immutable itu tidak bisa. Sehingga di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menampilkan elemen ataupun nilai yang ada pada tipe data tuple ini. Oke, yang pertama, saya akan mencoba menampilkan per elemennya saja. Jadi hanya satu elemen saja yang akan saya tampilkan ya. Jadi di sini misalkan mengakses per elemennya saja. Oke, jadi nanti akan saya akses hanya satu elemennya saja. Nah, bagaimana cara mengakses hanya satu elemennya saja? Misalkan saya ingin menampilkan, jadi di sini saya masih mengacu ataupun masih menggunakan data yang ada pada variabel X ini ya, teman-teman. Oke, jadi misalkan saya ingin menampilkan nilai false-nya ini caranya seperti apa? Nah, teman-teman bisa menggunakan atau mengacu pada indeks, sama saja dengan yang kita pelajari pada tipe data list ya. Kita bisa memanfaatkan yang namanya indeks. Oke, indeks itu selalu dimulai dari 0, teman-teman, sehingga untuk data pertama ini pastilah indeksnya 0. Kemudian untuk data kedua, indeksnya ini pastilah 1. Kemudian untuk data ketiga atau elemen dengan nilai false ini pastilah indeksnya adalah 2 ya. Jadi 0, 1, 2, dan 3. Nah, pemisahnya di sini adalah tanda koma atau delimiternya di sini adalah tanda koma seperti itu. Jadi di sini ada 4 elemen. Jadi kita hitung saja mulai dari yang pertama indeksnya adalah 0, kemudian 1, kemudian 2 dan 3. Nah, ternyata false ini terletak pada indeks ke-2. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini misalkan. Kita print. Oke, kemudian kita tuliskan X-nya dulu, variabel yang menampung elemennya, kemudian menggunakan kurung siku, karena kita ingin menyisipkan indeks di dalamnya ya. Nah, untuk indeksnya tadi adalah indeks kedua. Ya, jadi 0, 1, 2. Jadi false ini berada pada indeks kedua. Tinggal kita jalankan saja. Nah, kita berhasil menampilkan nilai ataupun elemen false ya, teman-teman. Nah, sekarang bagaimana ketika kita ingin menampilkan elemen terakhir? Nah, teman-teman bisa saja menggunakan indeks ketiga di sini. Ya, jadi kalau teman-teman menggunakan indeks ketiga,
yang ditampilkan adalah elemen atau nilai terakhir ya. Nah, gimana misalkan kalau data ataupun value-nya ini banyak sekali misalkan. Nah, bagaimana cara kita menampilkan elemen terakhirnya? Kita bisa menggunakan nilai minus ya. Jadi, dari elemen terakhir ini adalah kita menggunakan indeksnya -1, -2, -3, dan -4. Jadi, teman-teman bisa menggunakan -1 di sini. Sehingga nanti yang ditampilkan adalah nilai pada nilai terakhir ya, ataupun value terakhir pada tuple ini ya, seperti itu. Nah, misalkan di sini saya coba, dia akan tetap menampilkan 2,71. Nah, gimana kalau misalkan -3 misalkan, dia akan menampilkan harusnya bilangan integer 1 ini yang ditampilkan ya. Nah, di sini yang ditampilkan ada 1. Karena mulai dari belakang itu tidak dimulai dari -0 ya teman-teman, melainkan dimulai dari -1 ya, angka -1. Jadi -1, -2, -3, dan -4. Nah, kalau dari sebelah kiri acuannya adalah 0 ya, mulai dari 0, 1, 2, dan 3. Jadi di Python ada ini ya, ada ciri khasnya. Kita bisa menggunakan indeks dari bagian kanan atau dari belakangnya, yaitu menggunakan angka dengan disisipkan simbol minus tadi ya, misalkan -1, -2, dan sebagainya. Oke, seperti itu. Nah, ini salah satu cara mengakses per elemen. Di sini saya tuliskan saja ada 2 cara ya. Kita bisa mengaksesnya menggunakan atau dari sebelah kiri dengan memanfaatkan indeks yang dimulai dari 0, yaitu misalkan menampilkan indeks kedua, yaitu false ini ya. Nah, kalau dari bagian akhir, untuk menampilkan false ini adalah -2. Oke, jadi kalau misalkan ini saya komen dulu, dia harusnya menampilkan false, kemudian yang bagian atas saya komen, bagian bawah saya buka komennya, dia akan juga tetap menampilkan false. Jadi sama saja ya, teman-teman bisa memilih salah satu. Oke, kemudian bagaimana cara mengakses elemen tipe data tuple ini secara keseluruhan. Jadi semua nilai ataupun value-nya akan kita tampilkan. Nah, untuk itu teman-teman bisa memanfaatkan yang namanya looping ataupun perulangan. Ya, jadi sama saja dengan perulangan yang teman-teman gunakan pada tipe data list. Teman-teman bisa menggunakannya kembali pada tipe data tuple untuk menampilkan semua elemen nilai yang ada. Oke, kita contohkan ya di sini. Misalkan saya akan membuat perulangannya dulu. Saya gunakan perulangan for saja. Misalkan for i in nama variabel yang menampung elemen tuple-nya tadi ya, elemen yang tipe data tuple itu, yaitu x. Berarti for i in x. Kemudian kita, mohon maaf, ini adalah teks ya. Saya tuliskan dulu, mengakses keseluruhan nilai. Oke, saya tambahkan code-nya. Oke, kemudian kita gunakan for i in x. Kemudian langsung kita print saja ya. Yang kita print adalah i-nya. Nah, i ini adalah iterating variable ya. Jadi yang kita print itu adalah i-nya. Oke, kalau kita jalankan nanti di sini akan ditampilkan semua elemen yang ada pada variabel x. Jadi variabel x ini menampung nilai-nilai ya, atau elemen nilai. Nah, ini akan ditampilkan semuanya dengan cara menggunakan perintah seperti ini. Oke, seperti itu. Jadi terkhusus untuk tipe data tuple ini kita tidak bisa melakukan manipulasi. Nah, bagaimana kalau misalkan teman-teman memaksa melakukan perubahan pada data tersebut? Kita contohkan saja di sini apa yang terjadi ya. Misalkan saya tambahkan satu buah teks lagi. Di sini saya berikan judul misalkan uji coba perubahan data pada tuple misalkan. Oke, kita uji coba dulu bagaimana atau apa yang terjadi misalkan kalau kita melakukan perubahan data pada tuple yang harusnya tidak bisa dilakukan perubahan, kita paksa melakukan perubahan pada elemennya. Apa yang akan terjadi? Saya langsung contohkan saja ya. Misalkan
Saya buat variabel baru saja, data. Misalkan datanya di sini ada 100, kemudian 200, 300, dan 400 seperti ini. Jadi ada 4 data saja ya teman-teman, 4 nilai saja saya isi. Oke, sebentar, ini adalah tuple ya. Oke, nah sekarang saya akan lakukan perubahan. Nah, cara saya melakukan perubahannya seperti ini. Pada elemen atau pada indeks ke-1 misalkan, pada indeks ke-1 yaitu 200 akan saya ganti dengan 500 misalkan. Jadi saya bisa buat seperti ini, bukan X ya, melainkan data karena sudah mengacu pada variabel yang ini. Data, indeks ke-1, indeks ke-1-nya adalah 200 ya. Oke, karena 100 ini terletak pada indeks ke-0 ya. Indeks ke-1 akan saya ubah menjadi misalkan di sini 800 misalkan. Ya, seperti ini. Kita akan coba cek apa yang terjadi kalau misalkan kita memaksa melakukan perubahan. Nah, ternyata di sini ada pemberitahuan kesalahan atau error. Di sini dikatakan bahwa tuple object does not support item assignment. Ya, jadi intinya pada tuple itu tidak bisa dilakukan perubahan nilai ataupun elemen nilai yang ada di dalam tuple tersebut. Oke, jadi itulah salah satu perbedaan dari sisi sifat yang bisa saya tunjukkan, bahwasannya tipe data list itu bersifat mutable atau bisa dilakukan manipulasi ya pada nilai ataupun elemen datanya, sedangkan pada tipe data tuple nilai ataupun elemen datanya itu tidak bisa dilakukan perubahan atau tidak bisa dimanipulasi. Nah, baik teman-teman, hanya ini saja yang saya bisa sampaikan pada video kali ini. Silahkan di share untuk video ini, silahkan di-share sebanyak-banyaknya sehingga nanti teman-temannya yang lain bisa juga mempelajari mengenai bahasa pemrograman Python ini. Oke, untuk berikutnya silahkan ditunggu video berikutnya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.